Assalamualaikum sahabat. Kisah Pangeran Pamanah Sari atau Prabu Siliwangi masuk Islam oleh Syekh Kuro Kerawang. Kisah Prabu Siliwangi sangat dikenal dalam sejarah Sunda sebagai Raja Pajajaran. Salah satu naskah kuno yang menjelaskan tentang perjalanan Prabu Siliwangi adalah Kitab Suwasid. Kitab yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda kuno di dalam selembar kulit macan putih yang ditemukan di Desa Pajajar, Raja Galuh, Jawa Barat, Indonesia. Prabu Siliwangi seorang raja besar pilih tanding sakti mandraguna, arif dan bijaksana. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jika kalian suka dengan sejarah dan mitos, silahkan dukung kami dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Terima kasih, selamat menonton. Inilah kisahnya, penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh Syekh Hasanuddin di Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat yang merupakan bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Rupanya sangat mencemaskan Raja Pajajaran, Prabu Anggalarang. Sehingga pada waktu itu, penyebaran agama Islam diperintahkan agar dihentikan. Raden Pangeran Pamanah Rasa berganti nama menjadi Pangeran Pamanah Sari. Untuk menaklukkan Syekh Kuro, yakni Syekh Hasanuddin bin Yusuf dari Bani Husein, atas perintah ayahandanya, Prabu Anggalarang. Berita tentang dakwah Syekh Hasanuddin, yang kemudian masyarakat Pelabuhan Karawang memanggilnya dengan Syekh Kuro, terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang. Yang dahulu pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama tatkala mengunjungi Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Ia kemudian mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pangeran Pamanah Rasa untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Namun, tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran, bergelar Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi itu pun mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro. Dan tanpa ragu-ragu, menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyai Subang Larang, yang cantik dan halus budinya. Yang tadinya bertujuan menyerang, jadi berbalik haluan menjadi bentuk pelamaran. Namun Syekh Kuro menyarankan agar mendatangi ayah aslinya yang bernama Ki Gendeng Tapa. Beberapa hari kemudian, Pangeran Pamanah Sari meminta kepada Ki Gendeng Tapa membawa putrinya untuk dinikahi oleh Pangeran Pamanah Sari. Penawaran itu sudah diserahkan semuanya kepada Syekh Kuro, sebab Nyai Subang Larang sudah menjadi putri angkatnya Syekh Kuro. Lalu Pangeran Pamanah Sari datang lagi ke Syekh Kuro. Setelah sampai di tempatnya Syekh Kuro, Pangeran Pamanah Sari berbicara hanya pokok masalah pentingnya saja, yaitu tentang mau menikahi Nyimas Subang Larang. Syekh Kuro menerima lamaran Pangeran Pamanah Sari, namun dalam masalah itu, Syekh Kuro meminta syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan. Yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, harus masuk Islam. Yang kedua, harus belajar ngaji. Yang ketiga, harus berangkat dulu naik haji. Itulah 3 syarat yang diberikan oleh Syekh Kuro kepada Pangeran Pamanah Sari.
Pangeran Pamanahsari kebingungan dengan persyaratan tersebut, karena terlalu berat buat beliau, karena beliau dari agama Hindu. Tetapi karena ada yang ingin dicapai, maka Pangeran Pamanahsari memutuskan untuk menerima 3 syarat tersebut. Dan Syekh Kuro berjanji menentukan waktu untuk mengislamkan Pangeran Pamanahsari, yaitu 1 hari setelah Pangeran Pamanahsari menyanggupinya. Tidak terlalu lama waktu yang ditunggu telah tiba. Pangeran Pamanahsari siap untuk diislamkan. Beliau datang kepada Syekh Kuro untuk diislamkan. Ketika sampai ke tempatnya Syekh Kuro, semua orang dikumpulkan ke dalam ruangan. Ki Gendeng Tapa menyaksikan Pangeran Pamanahsari diislamkan. Tidak terlalu lama, Pangeran Pamanahsari diberikan janji oleh Syekh Kuro sambil memegang tangannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah selesai membaca syahadat, kemudian dicukur rambut kekufurannya dan mandi, masuk Islam kemudian disunat. Pangeran Pamanahsari dianggap sah menjadi muslim. Seminggu kemudian, Pangeran Pamanahsari langsung menjalankan syarat yang kedua, yaitu belajar ngaji. Syekh Kuro langsung mengajarkan persyaratan yang kedua, yaitu mengaji. Lalu dengan semangat dan tekad yang kuat, siang malam Pangeran Pamanahsari belajar ngaji dengan Syekh Kuro. Karena ingin bisa, serta ingin cepat mengejar pada syarat yang ketiga. Tidak lama kemudian setelah 5 bulan, Pangeran Pamanahsari bisa ngaji serta membaca huruf Arab, sholat, dan pemikiran Islam. Seperti apa artinya Islam, semua ilmu agama Islam telah diserapnya. Syekh Kuro bingung dan heran, Pangeran Pamanahsari bisa belajar dengan cepat. Padahal sampai tingkatan semua itu, bisa butuh waktu sekitar 2 atau 3 tahun. Pangeran Pamanahsari langsung meminta syarat yang ketiga, yaitu naik haji. Syekh Kuro langsung menyiapkan Pangeran Pamanahsari, sebab Pangeran Pamanahsari mau dibawa ke Arab, yaitu ke Mekah. Sebelum berangkat, beliau diajarkan dahulu oleh Syekh Kuro, harus itikaf, berdiam diri di Mekah selama 40 hari. Kemudian, Pangeran Pamanahsari berangkat ke haji. Setelah Syekh Kuro menjelaskan, Pangeran Pamanahsari mengerti dan menyanggupi. Pada malam itu juga, Syekh Kuro membawa Pangeran Pamanahsari ke Mekah. Pangeran Pamanahsari berangkat ke Mekah, dibawa terbang oleh Syekh Kuro, sampai ke Mekah membutuhkan waktu 1 malam. Berangkat malam sampai subuh tiba di Mekah, langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh Syekh Kuro dengan Pangeran Pamanahsari beristirahat. Setelah itu, langsung melaksanakan ibadah haji. Sejak pertama melaksanakan sholat berjamaah, sampai amalan-amalan yang diajarkan oleh Syekh Kuro diamalkan, sehari penuh berkeliling Ka'bah. Pangeran Pamanahsari kebingungan, kenapa dirinya jadi begini. Sudah beberapa hari Pangeran Pamanahsari ada perubahan dalam dirinya. Sedikit demi sedikit dosa, dan kejadian-kejadian oleh beliau yang dialami, seperti nyata, kelihatan nampak seperti mimpi buruk atau jelek. Pangeran Pamanahsari sampai menangis tersendu-sendu di depan Ka'bah. Semenjak itu, Pangeran Pamanahsari percaya Islam dan percaya adanya Allah. 40 hari tidak terasa sudah berlalu, Pangeran Pamanahsari dibawa pulang oleh Syekh Kuro. Setelah sampai kembali ke tempat, banyak yang berkumpul menunggu mereka pulang dari haji. Malam itu juga, Syekh Kuro dengan Pangeran Pamanahsari sudah sampai di tempat pulang dari haji. Karena malam itu sudah lelah, dan tidak terlalu lama setelah mengobrol lalu istirahat, ayam sudah bekokok yang artinya waktu sholat subuh tiba. Pangeran Pamanahsari yang biasanya bangun siang, setelah matahari bersinar, tetapi sekarang masih gelap sudah bangun untuk sholat subuh dengan Syekh Kuro. Setelah sholat subuh Pangeran Pamanahsari melanjutkan wirid dan zikir sampai matahari terbit.
Setelah selesai wirid dan zikir, Pangeran Pamanah Sari ditanya oleh Syekh Kuro dalam masalah pernikahannya dengan Nyai Subang Larang. Dari situ Pangeran Pamanah Sari ingin bicara dulu kepada semuanya, karena sebelumnya beliau ada niat hati yang jelek. Setelah belajar dengan Syekh Kuro, Pangeran Pamanah Sari mengalami banyak perubahan dalam dirinya, dan tahu mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Oleh karena itu, Pangeran Pamanah Sari menjelaskan yang sebenarnya, bahwa dia yang sebenarnya adalah raja di kerajaan Pajajaran. Setelah dijelaskan, ada yang terkejut, ada yang langsung menyembah dan sebagainya, tetapi Syekh Kuro biasa saja, karena sudah tahu dari awalnya. Tidak ada yang membuat marah satupun, malahan senang Pangeran Pamanah Sari berterus terang. Pada hari itu, pesta besar dilaksanakan, namun hanya dipenuhi oleh para santri Syekh Kuro saja. Dari pertama sampai akhir, yakni tanpa memberitahukan ayahandanya dan rakyat Pajajaran. Kemudian Pangeran Pamanah Sari menjadi penguasa di Cirebon dan bergelar Prabu Siliwangi. Nah, itulah tadi sejarah Prabu Siliwangi masuk Islam oleh Syekh Kuro. Semoga tayangan tadi bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih, wassalam.